Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Dilla dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan dan peningkatan pelaksanaan dakwah. Pengembangan itu sendiri merupakan salah satu perilaku manajerial yang meliputi pelatihan yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan memudahkan penyesuaian terhadap pekerjaannya dan kemajuan karirnya. Dalam dunia manajemen, proses pengembangan merupakan sebuah usaha jangka panjang yang didukung oleh manajemen puncak untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan pembaruan organisasi. Adapun prinsip-prinsip pengembangan dakwah yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan, di mana proses pengembangan keterampilan dai bertujuan untuk menentukan apa yang mereka ketahui dalam menyiapkan untuk terjun langsung ke objek dakwah. Yang kedua, membantu rasa percaya diri dai, yakni membuat dai merasa yakin bahwa ia akan berhasil mempelajari suatu keterampilan. Yang ketiga, membuat penjelasan yang berarti, yakni dalam proses peningkatan pemahaman serta daya ingat selama pelatihan harus dibangun atas dasar pengetahuan. Keempat, membuat uraian pelatihan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembelajaran jika diadakan pelatihan formal maupun non-formal. Maka sebelum mengerjakan sesuatu, pengetahuan harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur keterampilan yang akan diajarkan. Yang kelima, memberi kesempatan untuk berpraktik secara umpan balik, di mana setelah semua materi diberikan, maka hendaknya memberikan kesempatan untuk mempraktikkan atau mendemonstrasikan materi-materi yang telah mereka terima. Selanjutnya yaitu agar para dai dapat menerjemahkan bakat dan kreativitas maupun kemampuan para anggotanya. Setidaknya, pemimpin dai harus melakukan hal-hal seperti yang pertama, menghasilkan ide. Dalam sebuah organisasi, menghasilkan sebuah ide sangat tergantung pada manusia dan arus informasi antar organisasi dan lingkungan. Yang kedua, mengembangkan ide. Dalam proses pengembangan ide dirangsang dengan konteks eksternal dan pengembangan ide dalam organisasi ini sangat tergantung pada budaya organisasi dan proses organisasi dakwah itu sendiri. Yang ketiga, implementasi. Implementasi merupakan sebuah proses kreatif organisasi di mana terdiri langkah-langkah pengembangan yang dapat membantu dalam pemecahan serta menciptakan tindakan atau kegiatan kreatif dakwah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai lemahnya pengembangan dai yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, pertumbuhan profesionalitas dianggap sebagai tanggung jawab individu dai masing-masing, di mana di sini dai dituntut untuk tetap adaptif dengan belajar otodidak. Kedua, in-service education. Ini dapat dilakukan dengan menyekolahkan mereka sesuai dengan disiplin dan keahlian mereka pada instansi yang terkait. Ketiga, materi yang ada secara teoritis harus relevan dengan aktivitas dakwah sesuai dengan kehidupan umat. Dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemimpin dakwah untuk mengembangkan kemampuan para dai dalam aktivitas dakwahnya. Yakni yang pertama, pemimpin dakwah harus memiliki perencanaan dakwah yang cukup untuk melakukan perencanaan dan pelatihan. Yang kedua, yakni menghadiri program pelatihan dakwah sendiri. Yang ketiga, menyediakan resource, bantuan logistik, serta prasarana lainnya. Yang keempat, membuat kebijakan-kebijakan untuk mengenali, menghargai individu-individu yang ingin berkembang. Baiklah, cukup sekian pembahasan mengenai pengembangan dan peningkatan pelaksanaan dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.